Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel keluargaku bersama dengan saya Nila. Di sini saya mau jelasin tentang tips agar bisa hamil. Ya. Sebelum kita mulai penjelasannya, sebelumnya di-subscribe dulu ya channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Yang mau komentar boleh komentar di bawah ini, tapi komentarnya yang baik-baik aja ya. Kalau bisa bahasa-bahasanya pun yang baik-baik aja. Yang pertama, harus lepas dulu alat kontrasepsinya. Jadi kalau kita mau hamil, kemungkinan mau hamil untuk pakai alat kontrasepsi kan rendah ya gitu. Jadi harus dicopot dulu. Kalau yang pakai KB suntik 9 bulan sebelumnya itu harus dipersiapkan dulu, nggak usah suntik dulu gitu, untuk program hamilnya. Dan yang kedua, konsultasi dulu kesehatan kita masing-masing ke dokter. Jadi kalau misalnya kita punya faktor penyakit genetik, itu nanti kan bisa diminimalisir ya gitu. Jadi bisa ditangani terlebih dahulu gitu. Jadi kalau untuk faktor risiko dalam kehamilannya itu akan lebih rendah gitu, karena kita sudah periksa kesehatan dulu sebelumnya. Dan yang ketiga, kita harus tahu kapan masa subur kita. Jadi harus tahu dulu kapan masa suburnya. Kalau kita nggak tahu kapan masa suburnya, ya kemungkinan rendah gitu kan. Jadi biasanya masa subur itu terjadi setelah haid. Setelah haid itu terjadilah masa subur itu. Biasanya hari ke-14 itu dia berovulasi. Ovulasi itu kan ovarium melepaskan sel telurnya itu. Jadi pada saat ovulasi itu peluang untuk hamilnya itu tinggi. Sedangkan masa ovulasi itu hanya terjadi sekali dalam 1 bulan gitu. Sedangkan masa subur itu hanya beberapa hari aja gitu, dia nggak panjang masa subur itu terjadinya kan. Jadi benar-benar harus tahu dulu kapan masa subur kita gitu. Kalau untuk yang haidnya 28 hari rutin teratur, itu gampang untuk ngitungnya. Tapi kalau untuk yang haidnya tidak teratur, biasanya memang agak susah ya gitu. Tapi sekarang banyak kok aplikasi-aplikasi yang menentukan kapan kita haid gitu kan. Terus kapan peluang tinggi kita gitu kan, ovulasi kita kapan gitu, masa subur kita. Dan yang keempat itu berhubungan di saat masa subur. Jadi pada saat masa subur itu kan peluangnya tinggi untuk kita hamil gitu. Jadi kalau bisa berhubungan di saat masa subur itu gitu. Sel telur itu dia hanya bisa hidup 12-24 jam. Sedangkan si sperma itu dia bisa hidup di dalam tubuh wanita itu 3-6 hari. Jadi kalau bisa sebelum masa ovulasi itu kita berhubungan gitu. Sebelum masa ovulasi itu berhubungan, biar pada saat dia berovulasi, si sel telur itu berovulasi, dia bisa bertemu dengan si sel sperma itu. Karena sel sperma kan dia masih bisa bertahan 3-6 hari. Nah, bakal peluangnya tinggi banget. Jadi minimal kita berhubungan sebelum terjadinya ovulasi, sehari sebelum atau 2 hari sebelum. Tapi jangan sering-sering juga gitu ya. Maksudnya sebelumnya kita berhubungan, jangan sering-sering juga gitu kita berhubungan. Karena kalau misalnya sudah, kita ngerasa ini loh masa subur kita, ini loh waktu ovulasi kita, ya sudah sehari sebelum itu kita berhubungan. Minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu kita berhubungan. Jangan terlalu sering. Yang kelima, jaga kualitas dan kuantitas si sel sperma pria. Jadi kita harus tahu ya, gitu, harus jaga juga kualitas dan kuantitas sel spermanya. Jangan
hindari makan makanan yang cepat saji gitu kan ya. Terus hindari minum minuman beralkohol, hindari merokok, hindari stres gitu. Terus jangan terlalu sering berendam air panas gitu. Itu akan meningkatkan, akan mengurangi produksi sel spermanya itu gitu. Jadi jaga, jauhi dari hal-hal yang buruk lah. Jangan terlalu stres, atur pola stresnya. Terus yang keenam, jangan terlalu stres. Untuk kita juga yang perempuan, jangan terlalu stres gitu. Jangan terlalu dipikirin. Kalau memang kita mau punya anak, mau hamil, bawa enjoy aja dalam kita melakukan program hamilnya gitu. Jangan terlalu dibuat stres. Kalau kita semakin stres, justru malah semakin mempengaruhi ovulasi si sel telurnya itu. Nah, yang ketujuh, kita harus banyak makan makanan yang sehat dan minum suplemen. Jadi makan makanan yang sehat kayak makan sayur-sayuran, jangan terlalu banyak makan makanan cepat saji, makan makanan yang kita beli-beli di luar yang junk food dan segala macamnya, itu dikurangi dulu gitu. Banyakin makan sayuran, banyakin makan buah, itu bagus banget. Dan kita juga harus banyakin makan suplemen, minum suplemen kayak folic acid gitu. Itu bagus banget untuk pertumbuhan si janin nanti. Dan janin itu tuh akan bertumbuh sempurna gitu pada saat nanti dia hamil. Jadi pada saat kita program, kita boleh minum itu gitu. Agar kita juga si janin itu nanti akan tumbuh sempurna dan tulang-tulangnya dia tuh tumbuh dengan bagus gitu. Tidak ada kekurangan satu apapun gitu. Jadi bagus banget buat kita mengkonsumsi suplemen kayak vitamin E, itu juga bagus ya. Terus kayak vitaminnya mengandung zat besi gitu, itu juga bagus. Tapi sebelum kita mengkonsumsi vitamin yang lain-lainnya itu kita konsultasi dulu ke dokter gitu. Kalau misalnya dokter menyarankan, oh ya silakan, itu nggak apa-apa kita minum. Tapi kalau misalnya dokternya tidak menyarankan, lebih baik kita ikuti anjuran dokter aja ya. Apalagi buat yang baru mau hamil ya. Kayaknya sih cuman segitu aja ya tipsnya. Semoga bermanfaat aja sih buat kita semua yang lagi mau program hamil ya. Buat kalian semua yang lagi mau program hamil, semoga ini bermanfaat dan bisa diterima, dan semoga program hamil kalian bisa berhasil gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.